Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Winingsih, calon guru penggerak Angkatan 8. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun deskripsi kasus yang terjadi, Tari adalah murid di TK Pertiwi 1 Banjarharjo. Sebenarnya dia mempunyai perilaku yang baik, semangat dalam belajar. Namun karena ekonomi dari orang tuanya yang kurang mampu, dia menjadi malu karena sering ditegur oleh teman-temannya karena biaya administrasi yang belum dibayar. Selama 2 tahun sekolah, semua biaya administrasi belum dibayar oleh orang tuanya, mulai dari pembelian seragam, alat tulis, buku, maupun biaya operasional selama 2 tahun. Adapun berbagai langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah antara lain menulis dalam buku penghubung dengan mengadakan kunjungan rumah untuk melakukan kesepakatan atau kesanggupan dalam membayar administrasi, dan pihak sekolah pun juga sudah memberikan kemurahan untuk mengangsurnya. Namun sampai waktu kelulusan tiba belum juga dibayar. Waktu pengambilan ijazah, orang tuanya meminta agar ijazahnya Tari supaya diberikan, karena bila tidak diberikan, dia tidak bisa mendaftar ke sekolah dasar. Pada peristiwa inilah keputusan harus diambil. Di satu sisi peraturan sekolah harus ditegakkan, yaitu dalam melunasi administrasi, dan di satu sisi bila ijazah Tari tidak diberikan, maka dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah dasar. Padahal dia anak yang cerdas dan mandiri. Adapun tujuannya, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh murid. Adapun yang menjadi tolak ukur, yang pertama dihasilkan keputusan yang tepat agar tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun paradigma yang diambil, rasa keadilan lawan rasa kasihan, prinsipnya berpikir berbasis rasa peduli. Adapun 9 langkah dalam pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi terlima. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Menentukan siapa yang terlibat, yaitu wali kelas, murid, kepala sekolah, dan orang tua murid. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Tari murid yang mempunyai perilaku yang baik dan semangat belajar. Keadaan orang tua Tari dari keluarga yang kurang mampu. Administrasi selama sekolah 2 tahun belum dibayar. Tari menjadi malu dan sering tidak masuk sekolah. Pihak sekolah sudah melakukan langkah memberi pemberitahuan melalui kunjungan rumah untuk membuat kesepakatan, namun tetap belum berhasil sampai tiba waktu kelulusan. Orang tua Tari meminta agar ijazah anaknya diberikan agar bisa melanjutkan ke sekolah dasar. Yang keempat adalah uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini. Uji regulasi, ada pelanggaran peraturan jika wali kelas tetap memberikan ijazahnya. Uji intuisi, tidak ada yang salah karena guru memberikan ijazah karena mempertimbangkan masa depan muridnya. Uji publikasi, saya merasa tidak nyaman bila keputusan saya dipublikasikan. Dan uji panutan, saya akan memberi kesempatan pada orang tua murid agar lebih sadar dalam membiayai anaknya. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip penyelesaian dilema yang dipilih adalah berpikir berbasis rasa peduli. 7. Investigasi opsi terlima. Wali kelas memberikan kesempatan pada wali murid untuk dapat memperbaiki kesalahan dengan catatan akan mengangsur pembayaran administrasi selama waktu yang telah ditentukan sekolah. 8. Buat keputusan. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka diputuskan akan tetap memberikan ijazah murid dengan catatan wali murid tetap untuk mengangsur pembayaran administrasi dengan waktu yang telah ditentukan sekolah dan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk memberikan keringanan pada murid yang tidak mampu agar murid bisa tetap melanjutkan sekolah. Yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah tetap memberikan ijazah murid agar dapat melanjutkan ke sekolah dasar. Kejadian ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa
Pendidikan juga memerlukan biaya operasional, maka diperlukan kesadaran dari semua pihak agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan jangan sampai karena materi bisa menghalangi cita-cita murid. Terima kasih, semoga bermanfaat.